Dan IHSG sempat anjlok hampir 7% pada Selasa siang yang membuat diterapkannya trading halt atau pembekuan perdagangan di bursa. Sejauh mana analisisnya kami akan bahas ini bersama Guru Besar Keuangan dan Pasar Modal Universitas Indonesia, Budi Prensidi. Pak Budi, selamat malam Pak. Selamat malam Mas Iqbal. Terima kasih sudah bergabung. Analisis Anda nih yang membuat akhirnya tekor luar biasa hampir 7%, apakah ada faktor masalah defisit yang dicermati oleh pasar atau ada hal lain? Saya pikir salah satu faktor utama adalah defisit ya, ruang gerak fiskal kita yang semakin terbatas. Dan karena pada saat yang sama kalau kita melihat indeks regional, bursa besar-besar, hampir semuanya hijau. Sehingga ya kali ini ya kita harus akui, ya suka atau tidak suka bahwa faktor domestik internal yang lebih dominan atau yang lebih menjadi penyebab dari jatuhnya ambruknya indeks harga saham gabungan kita. Oke, ditambah dengan dana asing yang keluar ini terbilang cukup besar juga begitu. Dalam catatan terakhir per hari kemarin datanya 885 miliar rupiah lebih dan dalam satu bulan 17,49 triliun. Ini perlukah jadi dianggap sebagai red alarm atau ada hal lain sesungguhnya yang Anda baca? Iya, jadi kelihatannya ini kan trennya terus berlangsung ya dari minggu lalu dan juga beberapa waktu sebelumnya. Dan kalau kita lihat hari ini saja itu 2,5 triliun terjadi net sale. Dan year to date itu 26,9 triliun. Dan ya namanya indeks kita masih banyak investor asing dan juga masih tergantung pada investor asing. Aksi mereka keluar dari bursa ini tentunya memberikan tekanan ya buat indeks kita. Dan ini juga salah satu penyebab dari cenderung mudahnya indeks kita turun. Dan seperti tidak ada perlawanan gitu untuk melakukan naik. Jadi turunnya besar, naiknya sedikit, kembali turun. Dan itu berulang saya perhatikan. Pertanda apa ini sesungguhnya? Ya pertanda bahwa kurangnya atau melemahnya kepercayaan dari investor, terutama investor asing di bursa kita. Jadi ya karena tadi ya mereka kurang begitu yakin akan semakin membaiknya perekonomian kita, terutama kalau mereka dasarkan pada fiskal kita ya, APBN kita ke depan. Padahal kalau kita rujuk lagi, kalau kita tarik ke belakang sedikit nih Pak Budi, sempat ada juga kan pertemuan antara Presiden Prabowo dengan sejumlah pengusaha waktu itu di istana. Bahkan ada salah satu pengusaha, saya sebut saja Boy Thohir, yang sempat bilang bahwa mereka berkontribusi untuk bisa memperbaiki IHSG yang waktu itu sempat jeblok gara-gara sentimen salah satunya adalah Danantara. Jadi kalau Anda membaca sekarang, ini gimana arahnya? Ya, saya tidak begitu yakin bahwa komitmen ini sudah direalisasikan ya, komitmen dari para konglomerat ini. Karena kalau memang mereka merealisasikan dalam bentuk buyback dan juga menyiapkan dana untuk menjadi liquidity provider, artinya buyback ataupun membeli saham-saham mereka yang tertekan, ini ya akan saya pikir kalaupun tidak naik, ya indeks kita akan bisa bertahan stabil. Tapi kalau sekedar baru melakukan komitmen dan belum merealisasikan menyiapkan dana untuk katakan turut menjaga dari tekanan jual asing, ini ya kita belum bisa memastikan ataupun melihat adanya perlawanan ataupun aksi positif dari pertemuan itu dan dari para konglomerat yang sudah ditemui presiden. Itu pengamatan saya. Oke, Pak Budi, terima kasih banyak sudah berbagi pandangan bersama kami kali ini. Selamat malam Pak. Ya, selamat malam.